Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dan teman-teman. Saya ucapkan selamat pagi kepada subscriber channel Kopi Jalan Express tanpa terkecuali di mana saja Anda berada. Baik Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, pada kesempatan pagi kali ini kita akan sharingkan tentang kembali penyetabilan bahan yang over. Nah, seperti ini buahnya. Dan jangan lupa untuk di akhir video nanti kita akan spillkan klon besemah. Ini ya, akan kita review klon besemah di posisi sambung dahan, sekaligus memenuhi permintaan Sobat Tani kita yang menginginkan di spillkan klon besemahnya. Baik Sobat Tani, untuk topik kita yang pertama kita akan membahas tentang penyetabilan ketika bahan B1 atau B2 yang over. Maka solusi kita adakan sambung tingkat seperti ini. Nah, ini adalah satu rumpun ya Sobat Tani, sama satu rumpun tetapi ada dua sambungan. Nah, inilah solusinya ketika bahan yang kita simpan itu over. Oke Sobat Tani, saya informasikan untuk sambungan yang selalu over itu biasanya sambungan di bulan 10, maka kita harus melakukan penyambungan ulang nanti di bulan 10 ya. Siap-siap untuk yang mau melakukan penyambungan di bulan 10 ya, selalu kesulitan antres dan tunas air. Maka solusinya kita harus menyiapkan tunas airnya dan antresnya. Nah, ini dan ini sudah selesai dilakukan pemangkasannya. Ini kebun kopi yang berada di ketinggian 700 ya mdpl. Ada yang sudah selesai per pohonnya. Ini adalah klon PS. Yang memerah tadi itu klon Tugusari ya, belum kita petik. Dan ini adalah klon PS, sudah beres melakukan pemetikan buahnya. Dan perhatian untuk Sobat Tani semuanya, ketika sudah melakukan pemangkasan seperti ini, jangan dulu melakukan penyimpanan bahan B0 dengan catatan tidak untuk bahan antres ya. Artinya kalau bukan untuk bahan antres yang akan kita bibitkan atau kita sambungkan untuk nanti di bulan 10, jangan ya, harus kita bibit. Nah, ini seperti ini nih. Jika ada tumbuh di sini atau di sini, kita wibil, kita bersihkan dengan catatan tidak untuk dijadikan bahan antres. Kalau untuk dijadikan bahan antres, monggo silahkan disimpan 1 atau 2 ya per pohon sambungan ya, seperti itu, dengan tujuan ketika nanti kita melakukan penyambungan di bulan 10 kita sudah tidak lagi kesulitan mencari antres ya. Seperti itu solusinya Sobat Tani. Nah, jadi monggo silahkan bagi yang sudah selesai panen di Bengkulu atau di Kepulauan Jawa. Nah, jadi ini kan masih posisi di bulan 6 awal ya Sobat Tani. Nanti ketika tumbuh ada tunas harus kita wiwil sampai di bulan 10 itu harus kita nolkan. Kita menunggu titiknya di bulan 10, ketika bulan 11 baru 1 ruas ya. Baik, kita hitung ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 ruas. Ini penyimpanan bahan di bulan 11. Sekarang posisinya 9 ruas. Dan untuk posisi baru pecah pori ya, tuh. Pecah pori ini akan terjadi pembungaan raya di bulan 7 untuk yang melakukan penyimpanan di bulan 11 ya. Nih, seperti ini. Masih seperti ini ya, pecah pori. Padahal ini berada di ketinggian 700. Jadi silahkan monggo untuk melakukan penyimpanan, kita harus tepat ya Sobat Tani. Oke, ini saya sharingkan kembali
untuk yang mau melakukan penyambungan, jadi untuk titik tumbuhnya nanti di bulan 7 ya, menyiapkan tunas airnya. Jadi kita pun harus selain antres, tunas air pun harus kita siapkan nanti titik tumbuhnya di bulan 7 ya, seperti itu. Jadi nanti tunas air kita siap, antres siap, seperti itu ya sobat tani. Jadi kita harus antisipasi. Nah ini selain sambungan baru seperti ini ya, ini pun menjadi solusi antres ketika di bulan 10 yang baru 2 ruas seperti ini. Saya sarankan disunat ya di bulan 10. Di hasil sunatan kita jadikan antres, seperti itu ya sobat tani. Oke, ini sudah berhasil kita panen ya buahnya. Nah seperti ini contohnya, kita bersihkan bahan yang tumpang tindih, kita bersihkan. Atau ketika tumbuh nanti di bulan 7, 8, 9, 10 itu masih kita bersihkan. Di bulan 11 baru kita simpan, dan untuk ruas baru 1 ruas, seperti itu ya sobat tani. Oke sobat tani, ini sambungan lamanya terlalu pendek, maka ketika ada tunas air yang tumbuh di pohon yang ini, seperti kita geser ya, nah ini kita tinggikan dulu serta kita ranting ya, atau kita pangkas rantingnya. Kita nanti melakukan penyambungannya, ini tingkat tujuan penyetabilan buah. Ketika buah yang bahan sambungan lamanya ini yang di bawah ini over, maka sambungan baru akan siap ya, tentunya mendukung bahan B0 yang bawah ini over, seperti itu ya sobat tani. Jadi bahan yang over itu sudah kelihatan dari sejak dini, sejak bahannya ini ketika dihitung mencapai di atas 10 ruas, maka itu over, seperti itu. Kalau masih 10 ruas itu berimbang nantinya B2 nya. Kalau udah 14 ruas itu termasuk over ya sobat tani, maka kita harus melakukan penyambungan baru nanti di bulan 10 untuk tujuan pembuahan di tahun 2027 nya ya sobat tani. Maka yang menyambung di bulan 10 nanti tidak akan ikut musim di tahun 2026 ya sobat tani, perlu digarisbawahi. Nanti akan ikut musim di tahun 2027. Nah seperti kita melakukan penyambungan di atasnya nanti di bulan 10 ini ya. Nah di sini maka akan terjadi pembuahan di tahun 2027, seperti itu. Nah ini sudah kita siapkan ya sobat tani, tujuan penyeimbangan buah atau penyetabilan buah yang over. Nah jadi silahkan monggo diuji cobakan, dipraktekkan di kebun sobat tani masing-masing tentunya, dengan tujuan penyeimbangan buah. Jadi jangan sampai ketika buah kopi kita tahun ini lebat dan untuk tahun besok malah jong. Jadi kita harus menjaga kestabilan atau keseimbangan buah ya. Maka dengan cara demikian akan terjadi kestabilan buah per tahunnya itu. Seperti itu ya sobat tani. Jadi selain pemupukan, penyiapan bahan pun kita sangat penting ya. Nah seperti ini contoh
ini kita tidak melakukan penyeimbangan ya atau penyetabilan buah. Ketika buahnya ini dipetik, maka untuk bahan tahun 2026-nya nanti ini menurun drastis tuh ya. Nah, maka dari itu silahkan ya untuk sobat tani kita semuanya, jika menemukan bahan calon over, maka kita sejak dini ya harus mencari solusi untuk tahun depannya supaya tidak zong atau penurunan yang sangat drastis ya sobat tani. Nah ini kan cuman 1, 2, 3, 4, ada 5 bahan pun sakit. Maka di pohon kopi yang satu ini akan terjadi penurunan yang sangat drastis. Seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani, sesuai tema kita atau topik kita akan spilkan di video terakhir kita klon besemahnya. Nah, ini adalah klon besemah posisi sambung dahan ya sobat tani. Dan ini ketika melakukan penyambungannya di bulan 12 tahun 2024. Nah, ini sambung dahan sudah kita pangkas semua buahnya. Dan ini untuk pembuahannya nanti di tahun 2026 ikut berbuah berimbang nanti kategorinya. Untuk karakter klon besemah ini paling menonjol di daun ya. Dan nanti di buah dompolan ya, identik dengan dompolan yang sangat besar dibanding klon-klon yang lainnya. Dari daunnya pun kita sudah sangat tergoda ya. Lihat, ini hampir 2 jengkal panjangnya atau mencapai 30 cm ya. Panjang sekali ketika menemukan tanah yang sangat subur untuk klon besemah. Oke sobat tani, kembali kita ingatkan, silahkan sambunglah kopi kita dengan tepat, karena ketepatan dalam hal melakukan penyambungan itu sangat berpengaruh nantinya ke pembuahan yang kita inginkan, tentunya lebat. Nah, seperti yang saya kasih contoh ini, contoh halnya ini adalah penyambungan di bulan 12. Ini adalah klon arsat. Kita hitung luasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas. 7 ruas ya. Nah, biasanya kalau di ranting tunggal ini 8 ruas, akan tetapi ini berat ya karena membawa beban sirip ini. Ini posisi penyambungan di bulan 12 ya sobat tani. Kita akan perlihatkan penyimpanan bahan atau hasil penyunatan di bulan 10. Oke sobat tani, inilah penyunatan atau pengenolan bahan ketika itu di bulan 10. Nah ini saya potong 1, 2, kita jadikan bibit dan kemudian tumbuh 1 ruas di bulan 11. Kita hitung ruasannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruas. Sedangkan yang tadi 7 ruas ya sobat tani. Jadi beda 2 ruas karena ini adalah hasil pengenolan bahan di bulan 10. Sama-sama klon arsat. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.